Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku? Saya Intan Rohma Nurmalasari, dosen Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini, Ibu akan mengajar mata kuliah kewirausahaan, yakni tentang analisis resiko dalam kewirausahaan. Capaian pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian, jenis, dan mampu menganalisis resiko dalam kewirausahaan. Mahasiswaku, memulai suatu bisnis membutuhkan keberanian, tekad, dan manajemen, serta strategi bisnis yang baik. Namun, jika Anda telah melakukan semua itu, bukan berarti jaminan bahwa Anda akan terhindar dari resiko usaha. Dalam perkembangan dan perjalanan usaha, Anda pasti menghadapi kendala dan kesulitan, baik yang kecil maupun kendala yang besar. Kendala tersebut biasa kita kenal sebagai resiko usaha. Pengertian resiko usaha dan jenis resiko usaha. Apa itu resiko usaha? Perlu kalian ketahui, memiliki suatu usaha kerap kali resiko yang muncul tidak hanya disebabkan oleh faktor individu atau karyawan, namun bisa juga terjadi karena faktor manajemen, strategi, dan sistem perusahaan yang kurang baik. Resiko dapat bersifat pasti maupun tidak pasti, tergantung dari usaha yang dijalankan dan bagaimana cara menjalankan. Selain memahami pengertian resiko usaha, ketika membahas mengenai resiko usaha, berarti ada kategori resiko yang harus kalian ketahui. Ada tips dan contoh usaha yang minim resiko. Semua hal tersebut akan kita bahas dengan menyeluruh dalam mata kuliah mengenai resiko usaha ini. Dua sisi mata uang. Selain mendapatkan keuntungan dalam berbisnis, memiliki usaha berarti harus siap untuk menerima juga resiko usaha. Bahkan, bagi suatu usaha yang telah sukses sekalipun, bukan tidak mungkin menghadapi kendala yang bernama resiko usaha. Resiko usaha memang tidak bisa dipisahkan, serta menjadi kesatuan dari bagian dari suatu bisnis atau usaha. Layaknya seperti dua sisi mata uang. The Entrepreneur Roller Coaster. Saat Anda menaiki roller coaster, apa yang Anda rasakan? The Entrepreneur Roller Coaster. Ada saatnya Anda merasa di atas. Dan itu mudah bagi Anda, karena itu dianggap keuntungan atau non-risk. Namun, ada kalanya roller coaster tersebut melaju turun dengan cepat, menukik tajam, dan saat itulah resiko terlihat dalam sebuah usaha. Muncul pula tantangan, bahkan celaan dari orang lain. Ujian semua itu bercampur dan harus kita hadapi. Ada pula saat Anda harus memilih
antara berhenti karena gagal atau tetap maju menghadapi semua resiko yang ada dalam bisnis Anda. Jika Anda memilih give up atau menyerah, maka usaha Anda selesai. Sebaliknya, jika Anda tetap bertahan maju, mampu mengendalikan situasi, bahkan berusaha sampai garis finish, maka Anda akan merasakan hasilnya. Keuntungan yang besar menunggu Anda. Faktor resiko usaha. Ada 3 faktor yang mempengaruhi ketidakpastian yang nantinya akan menyebabkan resiko kerugian. 1. Ketidakpastian ekonomi. Economic uncertainty cost. 2. Ketidakpastian yang disebabkan alam. Nature uncertainty cost. 3. Ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia. Human uncertainty cost. Faktor lainnya, faktor perubahan lingkungan sosial dan ekonomi. Faktor gaya hidup, lifestyle, yang meliputi tren pasar atau perkembangan kemajuan teknologi dan budaya. Faktor individu atau sumber daya manusia. Masih terdapat kesalahan strategi dan pemasaran atau marketing, pengambilan keputusan yang tidak tepat. Persiapan yang kurang matang, manajemen serta sistem yang kurang baik dan kurang bertanggung jawab. Oke, kita lanjutkan mengenai kategori resiko usaha. Berdasarkan kerugian yang dapat diakibatkan, resiko usaha dikategorikan menjadi resiko spekulatif dan resiko murni atau pure risk. Kita memasuki resiko spekulatif. Apa itu resiko spekulatif? Resiko spekulatif adalah resiko yang memiliki kemungkinan terjadinya 2 peluang. Peluang terjadinya kerugian dan peluang terjadinya keuntungan. Contoh dari resiko spekulatif adalah pembelian saham di bursa efek. Resiko murni atau pure risk adalah resiko yang bila mana terjadi pasti akan memberikan kerugian. Namun, apabila resiko ini tidak terjadi, juga tidak akan menimbulkan kerugian ataupun keuntungan. Ada 2 macam akibat yang muncul dari terjadinya resiko ini. Terjadinya kebangkrutan yang disebabkan oleh kerugian atau terjadinya break even. Macam-macam contoh dari resiko murni adalah seperti pencurian, bencana alam, kebakaran, atau kecelakaan. Berdasarkan kontrol, resiko usaha dapat dikategorikan menjadi berikut ini. Resiko yang tidak dapat dikendalikan. Kebakaran, penipuan, atau bencana alam adalah kejadian-kejadian yang tentu tidak ada seorang pun dari kita yang menginginkan hal tersebut untuk terjadi. Kejadian-kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi dan diduga sebelumnya. Serta resiko dari terjadinya kejadian tersebut merupakan resiko yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Berbeda dengan resiko yang dapat dikendalikan, perusahaan tak kunjung memperoleh keuntungan atau pengembalian atas modal dari produk tersebut. Sudah dapat dibayangkan,
Resiko yang muncul dari kejadian tersebut pasti adalah sebuah kerugian yang cukup besar.